3, 2, 1. Jumpa lagi setelah 2 minggu ya. 2 minggu karena memang dinamika pilkada ini makin dinamika politik pilkada makin memanas. Kita banyak dikontak Bang, jadi beberapa calon yang sebetulnya katanya masih nunggu titah dari langitan. Iya, ada beberapa memang calon yang nanya-nanya. Iya, gimana nih ini? Nanya apa kabar? Nanya doang Bang ya? Nanya doang. Bukan nanya sebenarnya Jokowi dukung gua nggak ya? Iya, gitu ngobrol-ngobrol arah mata airnya istana. Ya memang jadi menarik ya bahwa baik berbantah-bantah Jokowi tidak terlibat dalam tidak cawe-cawe itu satu hal yang mustahil melihat sejarah di Pilpres 2024 ya kan. Artinya memang semua politisi itu menggantungkan harapan tuh separuh tiang. Iya. Separuh tiang bahwa ya udah nanti kita lihat dulu istana bicaranya seperti apa. Karena mereka belajar dari kekalahan 2024 itu bukan persoalan kalah karena popularitas, elektabilitas gitu, dan segala macam, bukan. Ini cuma kalah karena melawan kekuasaan. Itu saja gitu. Beda waktu zamannya mungkin SBY ya. Iya. Walaupun memang harus diakui ada fanatisme terhadap Prabowo itu ada di angka 25-30 kalau nggak salah. Salah satu penentu lah ya. Di awal-awal survei ya. Tapi kan cuman penentu terpentingnya itu ya kekuasaan. Nah itu yang bakal terjadi di pilkada ini. Nah kekhawatiran itu kan muncul ya. PDIP pun udah pernah berkali-kali bicara seperti itu. PKS pun mungkin ya sampai PKS menyindir Kaesang ditawarkan. Iya. Dibawa sama bapaknya katanya disodorin ke partai-partai gitu-gitu. Nah pada akhirnya mereka pun baik yang di daerah-daerah besar ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, ya ini ya ring-ring 1 ya. Ring-ring 1 kalau istilah Kapoldanya Kapolda kelas A lah ini. Ya itu sampai sekarang kan belum ada yang jelas. Siapa calon gubernur yang jadi semakin menguatkan dugaan kalau memang itu kita semua pasti tunggu dari kekuasaan ini. Karena harusnya kalau partai politik bekerja itu seharusnya udah dari jauh-jauh hari. Iya dong, udah di-declare, terus mereka udah sosialisasi. Karena mungkin strateginya akan berbeda ketika hanya berhadapan dengan calon yang diangkat dari atau didorong dari partai politik atau calon yang di-endorse oleh penguasa. Ini akan berbeda strategi gitu loh. Nah, terlepas dari itu kita kan bicara 3 sosok ya. 3 sosok. Ngomongin DKI berarti nih ya. Iya, bisa DKI bisa Jabar katanya peluangnya. Ada 3 sosok yang selama ini menghiasi media massa dan media sosial, yaitu Anies Baswedan, Ahok sama Ridwan Kamil. Ya memang ada beberapa lain kayak menyusul lah ya, kayak Kaesang dan siapa mantan Panglima Andika Perkasa. Tapi sorotan media itu ada di 3 ini. Karena biar bagaimanapun ketiga-tiganya punya pengalaman, punya popularitas, punya elektabilitas di 2 provinsi besar gitu ya. Nah, dalam perjalanannya mereka ini akan ketika mereka resmi dicalonkan akan banyak serangan ke mereka, ya kan? Nah, serangan-serangan ini baik negatif campaign, black campaign itu akan dijalankan entah oleh siapa ya. Selalu akan bicara ini adalah tim siluman entah dari mana yang akan menjalankan politik hitam atau negatif campaign. Nah, dan itu memang lebih seru memang dibanding adu gagasan kan. Pengalaman sebelumnya gagasan tuh ya nggak ada. Jadi orang lebih peduli dengan ini kesalahan nih orang apa nih gitu kan. Ya karena orang cenderung lebih suka cenderung lebih suka mendengar hal yang negatif ketimbang yang positif. Ya kalau Anies kita bisa lihat negatif campaign yang akan mengena Anies itu ya pertama dari awal entah ini masih laku atau enggak dia dituding sia. Tempat itu kan 2017 kan ada tuh dia tuding sia, Anies. Kita mulai dari Anies dulu nih. Tuding sia, terus kedua pernah juga dibilang liberal. Pernah juga ya kan udah sia, liberal itu, kanan lagi. Rezim Anies itu ada mengakomodir semua gerakan. Jangan-jangan sebenarnya teori itu datang dari Anies ya. Yang buat gitu ya. Yang buat. Nah, tapi kenapa itu berjalan? Biasanya argumentasi dari orang-orang yang menelurkan isu itu kembali adalah isu ini efektif untuk
sekian persen segmen. Ada segmen-segmen tertentu yang pemilih yang memang kemakan gitu sama isu. Kemakan, satu, kedua melihat calon itu dari perspektif seperti ini. Oh, dia nggak bisa. Nah, ini beda sama ideologi. Sama ideologi dia. Walaupun tidak besar ya kelihatannya kalau untuk Jakarta ya. Terus yang kedua kasus korupsi ya, dugaan kasus korupsi. Dugaan yang Formula E ya. Formula E itu kemungkinan besar bakal digoreng lagi tuh. Nah, karena kemarin kurang berhasil ternyata ya. Ya. Tapi dicari lagi lain. Tapi itu akan diangkat ketika misalnya untuk sebenarnya kecenderungan untuk memperkuat lawan. Ya. Jadi misalnya gini, lawan punya fans yang kuat. Nah, jadi kampanye itu untuk memperkuat keyakinan fans lawan ini bahwa oh ya udah. Makin nggak bakal gue pilih Anies. Gitu aja ya. Ya gitu aja. Terus. Jadi formula itu lebih ke itu aja. Lebih aja. Itu akan dipakai karena sampai sekarang kan biar bagaimanapun tidak ada. Sama sekali nggak ada. KPK juga ya. Diem aja juga udah. Sampai sekarang diam. Terakhir yang ini juga sih sebenarnya isu yang mau didorong itu soal dugaan kasus korupsi pengadaan lahan yang di Jakarta Utara. Ya, apa namanya? Bukan BMW ya? Bukan. Lahan untuk rumah rusun kalau ini apa? Yang kemarin ribut ya? Apa tuh? Iya, yang terusan dari BUMD itu terusan dari kasus Yori Rusunawa. Nah itu. Terus kalau Anies apalagi ya ke negatif campaign yang dia peluk. Kalau nanti di medsos itu yang dia peluk perempuan itu pasti ada terus tuh. Ada lagi tuh ya? Yang sampai begini itu pasti ada tuh. Wah, enggak apa ya, bukan muhrim dipeluk. Nah, itu pasti. Itu akan mengincar segmen-segmen mungkin yang tradisional ya. Sebenarnya itu berlaku juga gitu loh. Maksudnya itu akan coba dimainkan juga. Terus soal banjir ya, turun ke bumi, masuk ke dalam tanah, bukan tergorong, naturalisasi. Itu kan itu. Itu betonisasi, naturalisasi. Itu akan dijalankan. Nah, terus apa lagi ya kalau Anies? Maksudnya isu Jakarta karena dia pernah memimpin 5 tahun, itu pasti akan banyak orang yang make. Pasti berulang itu loh, negatif campaign yang berulang itu di pilkada sebelumnya. Soal reklamasi juga janji dia tidak akan mengeluarkan izin. Memang dia tidak mengeluarkan izin lagi, tapi yang sudah ada tetap terbangun. Nah, dia keluarkan hampir 1.000 IMB. Ya, itu pasti akan diangkat lagi. Nah, hal-hal kayak gitu pasti diserang ke Anies ya. Persoalannya termasuk mungkin yang anak yang nggak pakai jilbab. Nanti juga akan diserang itu. Pasti ada tuh. Ya kan putrinya nggak pakai kan dulu sempat juga itu. Gua lihat ada pasti juga. Pres ada yang mainnya cuma nggak begitu ini ya. Kedekatan dengan Habib Rizik juga akan dimainkan bahwa dia orang radikal, kelompok radikal dan lain-lain lah gitu. Itu juga pasti akan dimainkan. Sebenarnya yang didorong-dorong ini cuma untuk memastikan kubu-kubu lawan yang menganggap dirinya pendukung lawan yang menganggap dirinya moderat dan lain-lain itu tetap stick untuk tidak pilih Anies gitu loh. Tapi biar bagaimanapun gue yakin ini kayaknya isu-isu ini lebih gue cenderung isu-isu minoritas ya. Minoritas itu tidak terjadi tidak berefek kepada mayoritas masyarakat. Gitu. Karena ini cuma di minoritas tadi ya. Hanya segelintir segmen yang mungkin terpengaruh gitu. Karena pada dasarnya kelihatannya kemudian nanti adalah orang mulai berpikir secara logis dan masuk akal terkait kinerja aja gitu. Karena dan kita harus ingat kalau ini yang dihadapin masyarakat DKI Jakarta. Beda sama Pilpres kemarin yang mungkin ya daerahnya lebih variatif ya demografinya dan macam-macam. Ini Jakarta. Jadi ya mungkin isu-isu tadi yang bilang minoritas itu mungkin ya kurang ini ya, aja. paling ini menjadi isu-isu yang kecil aja, tapi memang akan mengganggu kampanye berjalannya kampanye. Ya pasti ya. Lalu yang kedua Ahok nih. Yang kemarin tiba-tiba di Mata Najwa ya. Kaget juga ya. Padahal dia punya YouTube loh. Kenapa dia mau di Mata Najwa? Nah, itu mungkin menurut gua juga kenapa tiba-tiba dia ke Mata Najwa ya. Jangan-jangan dia butuh. Jangan dia ngira ini kayaknya subscriber gue kalah nih sama Anabel Politik. Terus akhirnya gue ke Najwa aja. Iya, kalau gue lihat Ahok itu pasti ya memang sih dia klaim pertama cara bicara ya. Cara bicara dia itu pertama akan menjadi negatif campaign dia ya.
yang terlalu inilah nyablak gitu. Dari Nyablak, sebagian orang bilang terlalu kasar, tidak cocok dengan dengan demokrasi di Jakarta atau di nggak Indonesia. cocok dengan Asian value lah Bang. Nggak cocok dengan Nggak cocok tuh. Terus soal penistaan agama Ya, itu pastilah karena ya, biar bagaimanapun ada orang nggak bakal lepas dari ada memori bukti itu. hukum ya, bukti hukum dia divonis walaupun ada Ya, jadi statusnya mungkin nanti mantan napi dibilang. Jadi kayak ngapain lu dan dia harus mantan napi mengakui gitu. gitu setiap kampanye. Nah, itu jadi problematik juga. Kedua, ini soal pribadi dulu diserangkan. Oh ya tadi Anies Arab ya. Itu kan pasti etnis tuh. etnis Tadi itu. pasti akan diserang. Anies etnis Tionghoa berarti. Cina kan. Ahok etnis Cina lah ya. Ahok etnis Tionghoa itu akan kena juga ya kan. Karena ya memang 5% dari sekitar 5% dari penduduk Jakarta itu emang etnis Tionghoa hari ini ya. Daerah Jakarta Utara ke sana ya. Jakarta Utara, Jakarta Barat itu memang etnis Tionghoa yang menguasai domisilinya cukup kuat juga maksud gue. Artinya, tapi tidak melulu itu akan memilih memilih Ahok nantinya, karena ada beberapa hal yang secara prinsipal tidak bisa mungkin diterima ya. Pertama mungkin yang cara dia waktu dia cerai itu akan jadi bahan juga itu bahan diskusi di setiap segmen-segmen tertentu orang. Ibu apalagi ibu kan agak sensitif. Ya, agak sensitif. Oh ini orang kawin lagi bos gitu kan. Nah itu akan diserang secara pribadi itu segmen ibu-ibu ya. Segmennya itu ada ya terus ya kita buka-bukaan aja. Anies tadi juga pasti kan banyak hal yang sifatnya tendensius dan politik campaign. Ahok pun akan diserang bahwa misalnya dia ternyata menikah lagi bukan dengan etnis yang sama. Itu akan menjadi pandangan-pandangan dari ada beberapa orang yang berpandang sama. Kalau kayak gue di Batak kan, kadang-kadang di Batak juga masih ada harus nikah dengan orang Batak juga kan. Nah itu kan pandangan-pandangan yang udah turun-temurun kadang-kadang di berbagai etnis gitu. Walaupun tadi ya itu segmen kecil gitu. Segmennya tapi kecil. Itu cukup membuat teriak-teriak ya. Cukup membuat teriak-teriak. Terus apa lagi Ahok? Kasus hukum Bang. Kasus hukum dia ada juga. Kasus hukum itu paling dia soal kasus hukum itu soal ini dugaan yang rumah sakit apa? Rumah sakit Apa tuh? Sumber Waras. Itu akan diangkat lagi sama pembelian lahan Cengkareng. Iya, itu pasti akan. Itu BPK soalnya, temuan BPK. Temuan BPK dan pada saat itu kepala BPKD ya, Badan Perencanaan kepala DKI-nya, kalau nggak salah kepala apanya Heru itu. Iya. Heru Budi. Ya, jadi Heru Budi juga kalau misalnya naik itu juga bakal kena juga dia tuh dikampanyekan negatif soal itu. Nah, apalagi ya kalau Ahok soal dugaan korup reklamasi dia enggak ya, tapi memang dia akan terkait dengan ditangkapnya Sanusi sama pengusaha Arisman itu ya kan, dan pernyataan Sanusi yang dalam tanda kutip mengatakan Ahok juga dulu komisaris menikmati lawang dianggap begitu, itu akan menjadi batu sandungan juga ya kan buat Ahok sendiri ya. Nah sekarang kita Ridwan Kamil. Ya balik lagi kalau Ridwan Kamil etnis juga sih sebenarnya. Etnis dia Sunda ya. Sunda. Jadi ada 3 orang nih etnis semua nih Bang dimainin. Iya. Jadi orang bakal bilang nggak tahu deh. Kayak satu ya semenjak pemilihan semenjak terjadinya pemilihan secara langsung kan memang belum ada yang etnis Sunda memimpin DKI Jakarta. Beda dengan Ali Sadikin, dia ditunjuk kan, bukan dipilih. Sistemnya bukan sekarang. Usernya bukan rakyat, usernya waktu itu presiden. Kalau ini kan usernya rakyat. Ya itu pasti dipakai lah. Ya kan berapa persentase etnis Sunda di orang Sunda di Jabar aja deh. Nah, itu paling gitu kan. Orang Sunda di Jabar aja lah. Ya gitu. Belum pertarungan Persija dan apa tuh? Persib. Wah, itu pasti akan The Jack belum tentu mau tuh. The Jack ya kan. Mungkin ya walaupun The Jack nggak mau ditarik-tarik ke dunia politik, tapi kan di akar rumput deh kan. Kita nggak tahu pembicaraannya. Ngapain orang? Lu pilih gitu-gitu lah nanti ya. Terus kenal lagi dia tuh soal anaknya buka jilbab. Oh iya, sama kayak Anies nanti paling. Sama kayak Anies juga tuh. Jadi tapi bedanya kalau Anies nggak pakai jilbab, putrinya kalau
anaknya lebih parah karena dia ngajak, dia bikin semacam opini lah ya. Itu di luar, ya kayak dia menggugat agama lah gitu bahasa. Bisa dibilang gitu ya. Anaknya buka jilbab. Harusnya kalau buka aja gitu, nggak usah ngajak debat. Itulah sampai dituding anaknya pro Israel lah segala macam. Nah itu pasti dimainin. Pasti dimainin itu. Terus soal ya. Kasus hukumnya apa bang? Ya, agak ini ya kalau RK karena dia RK itu sebenarnya aman ya dia manuver. Ya manuvernya aman ya. Walaupun ada beberapa kalau kita search di media itu ada dugaan korupsi misalnya kayak dugaan korupsi dana hibah ya kan, dana hibah terus ya itu sih yang paling sama apa? Kalau Masjid Al Jabar kemarin ada nggak ya kasus itu? Enggak ya? Al Jabar itu ada juga katanya dugaan korupsi itu juga. Iya, Al Jabar itu ya. Jadi kalau terakhir dia pernah juga dituding siah, mirip-mirip Anies. Oh iya. Iya. RK ya. RK itu benar sampai dia mau melaporkan ke polisi itu dituding siah. Memang kalau menjelang pemilu jangan salaman sama pemuka agama deh. Kalau ketemu sama misalnya Ahlul Bait Indonesia misalnya kan udah kelar loh. Jangan salaman deh. Kan mana tahu lagi keluar negeri kan nggak nyangka kan ketemu. Ya, kalau dia orang Iran gitu. Orang Iran kan langsung dicap siah kan ya. Jadi gitu Anies, Ahok. Ya itu jadi seputar negatif campaign atau black campaign yang bakal keluar ya. Menjelang November menjelang Pilkada DKI kalau mereka maju sepakat berkompetisi. Tapi kita minta kepada warga DKI lihat mereka itu dalam program kerja aja. Ya, kita kedepankan lah adu gagasan. Adu gagasan. Sudah capek menurut kita untuk hal-hal yang kayak karena gitu. Karena memang ya semua orang nggak ada yang suci ya. Nggak ada. Ya memang tidak disalahkan mempunyai KPI ya. Ya KPI. Masyarakat memang perlu punya KPI tentang pemimpinan. Gitu kan. Mau dari sisi religiusitas nggak jadi masalah. Mau sisi dari pernah kerja kinerjanya nggak jadi masalah. Tapi take it for yourself aja. Jadi jangan lu merasa paling benar sendiri lu kampanyein ke sini padahal ternyata akhirnya jadi nggak objektif lagi gitu. Oke. Sampai ketemu di keputusan langitan RK majukah atau Ahok majukah atau karena dengar-dengar semuanya itu keputusan langitan yang arahnya rumornya langitan istana. Sampai jumpa di episode berikutnya.